Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sidang jamaah subuh yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan Serambi FM serta beberapa radio swasta lainnya. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, subuh yang lalu telah sama-sama kita ingat kembali bahwa proses pemilihan pemimpin di dalam Islam itu bukan satu cara, tetapi secara demokratis, one man one vote, satu rakyat, satu orang, satu suara, itu tidak pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Yang menjadi pedoman resmi dan masih murni di dalam amaliyah kita sebagai muslim, lihatlah praktek Rasulullah dan keempat sahabat. Pada subuh yang lalu kita telah mendengar bagaimana setelah Rasulullah wafat itu tidak segera dikuburkan, tapi satu hari menjelang, karena proses suksesi estafet kepemimpinan Islam, karena eksistensi pemimpin dalam Islam ini cukup penting. 3 orang saja keluar dalam sebuah perjalanan, itu wajib salah satunya harus ditunjuk sebagai pemimpin, apalagi pemimpin umat, pemimpin negara, pemimpin tingkat daerah dan seterusnya. Keberadaan pemimpin dalam Islam suatu keniscayaan. Masalahnya kenapa tidak berkah setiap pemimpin yang dilantik di bumi ini? Karena lupa kita. Sesungguhnya konsep sudah diajarkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sistem demokrasi jauh hari, lebih kurang 300 hingga 500 tahun sebelum Masehi, sudah dianggap sebuah sistem yang tidak tepat dengan fitrah manusia. Manusia ini punya fitrah, tidak bisa dibohongi. Misalnya minggu yang lalu atau subuh Selasa yang lalu sudah kita sampaikan, referensi demokrasi yang banyak dicetuskan, yang banyak disampaikan oleh politisi-politisi atau pakar-pakar politik, bahwa dicontohkan pada zaman Yunani kuno, di zaman Cicero, Plato, Aristoteles dan seterusnya. Sementara pada saat itu, kalau mau jujur, tidak ada demokrasi one man one vote.
kaum proletar, buruh, orang-orang miskin, perempuan tidak pernah dilibatkan untuk memilih pemimpin Yunani pada saat itu. Seolah-olah demokrasi ini adalah contoh terbaik dalam memilih pemimpin. Sesungguhnya itu tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Subuh yang berbahagia ini kita ingin mengkaji ulang kepada kita semua sambil beriktikaf dalam masjid ini, bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam baik kaum muhajirin, kaum ansar sepakat, walaupun ada dinamika sebelumnya di mana kaum ansar menginginkan kepala negara Islam pada saat itu dari golongan mereka. Sebaliknya, kaum muhajirin juga demikian, sehingga sedikit terjadi dinamika yang kemudian Umar bin Khattab dengan tegas bersuara untuk pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, dan kemudian diikuti oleh kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Pada subuh yang berbahagia ini kita ingin mengulang kembali bagaimana setelah setelah Abu Bakar Siddiq menjadi kepala negara, apa saja yang beliau lakukan, apa saja syarat-syarat yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq sehingga semua sahabat sepakat memilih menunjukkan Abu Bakar sebagai kepala negara Islam pada saat itu. Sebelum kita menjelaskan apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq selama menjadi khalifah, kita ingin tahu siapa sebenarnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah seorang bangsa Quraisy bermarga At-Tamimi. Beliau dikenal seorang pemuda yang tidak pernah, meskipun pada saat itu zaman jahiliyah, beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Misalnya minuman keras, perzinahan, perdukunan, perjudian, itu tidak pernah, meskipun pada zaman itu sudah ngetren hal-hal demikian. Tapi Abu Bakar tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga ada julukan kepada Abu Bakar pada saat itu dengan Al-Atiq. As-Siddiq kemudian Al-Atiq, karena beliau tidak pernah untuk menjaga nasabnya, menjaga wibawanya, melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Nama asli Abu Bakar Siddiq itu sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimun bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Keturunan Abu Bakar bertemu di generasi ke-6 daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun lebih kurang lebih muda Abu Bakar daripada Nabi Muhammad. Abu Bakar lahir tanggal, kalau tahun Masehi itu 27 Oktober 572 Masehi. Ada yang berpendapat 573 Masehi. Beliau masuk Islam pada usia 38 tahun.
termasuk masih muda. Bagaimana ciri fisik Abu Bakar? Banyak di antara kita yang tidak mengetahui, seolah-olah Abu Bakar ini lemas, tua dan sebagainya. Sesungguhnya fisik beliau itu yang pertama cukup tampan. Abu Bakar adalah pemuda yang tampan, kemudian memiliki kulit bersih, cerah, bertubuh kurus, tidak terlalu besar perawakannya, matanya cekung, keningnya menonjol. Kening menonjol salah satu ciri orang cerdas. Sedikit bungkuk badannya, pangkal jemarinya datar, dan semua rambut Abu Bakar itu uban, putih. Ciri lain yang ada pada Abu Bakar, kenapa kemudian para sahabat, petinggi negara pada saat itu sepakat menunjukkan Abu Bakar? Pertama, Abu Bakar ini pemberani. Ini banyak diksi ini atau narasi ini, seolah Abu Bakar ini, seolah yang terkenal berani di dalam Islam itu Ali dan Umar. Sesungguhnya Abu Bakar juga orang yang sangat pemberani. Pada saat terjadi perang Badar, ketika musuh ingin menyerang Nabi, hanya Abu Bakar Siddiq yang berani menghalau, menghadang orang-orang yang ingin menyerang Nabi. Yang lain tidak berani. So pegah Abu Bakar hana behem. Bahkan di dalam kitab Tarikh Khulafa yang dikarang oleh Imam Asyuyuti, Sayyidina Ali pernah berkata, orang yang paling berani dalam perang Badar adalah Abu Bakar. Ini Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan demikian, bahwa orang yang paling berani terutama di dalam perang Badar adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pada saat hendak masuk Islam itu menyumbang 40.000 dinar, ada pendapat dirham. Kalau katakanlah dirham, kalau 40.000 dirham itu kalau kita dengan uang sekarang lebih kurang 180 juta. Tetapi kalau yang beliau sumbang adalah dinar, maka lebih kurang, kalau dengan kurs sekarang sekitar 140 miliar. Jadi Abu Bakar, kontribusi Abu Bakar terhadap Islam itu bukan hanya nyawanya, tetapi semua hartanya. Kecuali menurut sejarawan ada 5.000 dinar yang tinggal sama beliau. Semuanya diserahkan kepada Nabi untuk demi Islam. Kemudian Abu Bakar ini terkenal sosok yang bacaannya dari semua sahabat itu cukup indah ketika dalam salat. Abu Bakar pernah menggantikan Rasulullah sebagai imam salat dan suaranya cukup bagus. Dulu kita terkesan seolah-olah Abu Bakar sudah tua renta, padahal sesungguhnya tidak. Kemudian Abu Bakar itu memiliki public speaking yang bagus ketika memimpin rapat, ketika berpidato, itu menggelegar suaranya. Mustami'in, pendengar, sangat memahami apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau pintar melihat kondisi. Kalau berbicara di hadapan orang tua, bagaimana public speakingnya? Berbicara dengan militer, bagaimana public speakingnya? Jadi wadah syafil makan ini betul-betul dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya Abu Bakar itu tidak otoriter. Tidak otoriter.
tidak tiran, tidak sewenang-wenang. Misalnya, ketika ada hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, Abu Bakar ini mencari sahabat-sahabat penghafal hadis, menanyakan perihal hukum tersebut. Dan apabila tidak disebutkan juga dalam hadis, beliau akan selalu bermusyawarah dengan penasihat-penasihat negara pada saat itu, terutama dengan Sayyidina Umar yang pada saat itu dilantik oleh Abu Bakar sebagai, ada dua jabatan Umar pada saat itu. Yang pertama sebagai wazir, wazir itu menteri. Yang kedua sebagai qadhi malikul adil. Jadi Abu Bakar ini melantik Umar selain dengan sebagai wazir, juga sebagai qadhi malikul adil, ketua Mahkamah Agung kalau bahasa sekarang. Maka di dalam kerajaan Aceh masa lalu juga ada namanya qadhi malikul adil. Orang nomor 2 di dalam kerajaan Aceh Darussalam, qadhi malikul adil ini orang nomor 2 setelah sultan. Kemudian Abu Bakar ahli sejarah. Hadirin sidang sama subuh yang berbahagia, Abu Bakar dikenal di kalangan Arab sebagai ahli sejarah. Beliau memahami semua silsilah suku-suku yang ada di Arab. Beliau dengan jelas mengetahui sejarah-sejarah semua yang terjadi di masa lalu. Coba kalau pemimpin kita tidak memahami sejarah, tidak pernah baca buku tentang sejarah, apa yang terjadi? Sementara di dalam Al-Quran Allah tegaskan yang sering kita sampaikan, paling tidak ada 4 fungsi sejarah. Di antaranya mau'idah, pelajaran. Ada dzikra lil mu'minin, peringatan. Yusabbitu bihi puada, meneguhkan pendirian. Bagaimana pemimpin tak paham sejarah? Bagaimana misalnya kita di Aceh, ada seorang pemimpin Aceh tak paham sejarah, maka kami yakin akan ikut arus. Tetapi apabila paham sejarah, karena di dalam peraturan perundang-undangan itu ada disyaratkan, ada dalam menetapkan sebuah hukum wajib mempertimbangkan, ada namanya pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan yang terakhir ada dikenal dengan pertimbangan historis. Kenapa di Aceh dibolehkan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam? Karena fakta menunjukkan sejak di deklarasi tahun 1205 sebagai cikal bakal kerajaan Aceh Darussalam oleh Merah Johan atau Sultan Aidin Johansyah, semua pada saat itu ketika dideklarasi di Banda Aceh. Jadi awal deklarasi negara Islam Aceh dulu itu di Banda Aceh. Kemudian pada tahun 1507 baru unifikasi, bergabung Linge, Pasai, Kerajaan Pedir, dan seterusnya beberapa kerajaan-kerajaan yang lebih kurang menurut ahli sejarah ada 114 kerajaan kecil di Aceh pada saat itu bergabung pada tahun 1507. Yang raja pertamanya setelah unifikasi adalah Sultan Alaeddin Nurhayat Shah. Kemudian Abu Bakar juga penghafal Al-Quran. Dalam bahasa lain, kalau bahasa sekarang, Abu Bakar memahami hukum-hukum Islam. Kemudian beliau kritis. Pemimpin dalam Islam harus kritis. Apabila pemimpin tidak kritis, kita di Aceh misalnya gubernur tidak kritis misalnya,
maka akan suka-sukanya pemerintah pusat memberlakukan di Aceh sesuka mereka, meskipun sudah ada undang-undang khusus maupun undang-undang istimewa. Tidak ada di Indonesia dari 38 provinsi hadirin, ada 2 undang-undang untuk satu provinsi, Aceh 2. Ada undang-undang nomor 18 tahun, nomor 44 tahun 99 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Ada undang-undang yang terakhir yang sama-sama kita ketahui, Undang-Undang 11 2006. Papua sebagai daerah istimewa hanya 1 undang-undang, daerah khusus. Yogyakarta daerah istimewa hanya 1 undang-undang, tapi untuk Aceh 2. Karena kenapa? Ada sejarah masa lalu bahwa di Aceh pernah berlaku hukum Islam, maka negara tetap harus menerapkan syariat Islam di Aceh. Coba lihat, banyak daerah lain juga yang minta syariat Islam. Banten, Padang, bahkan Jawa Barat juga minta. Tetapi tidak semudah itu, karena sebagaimana di peraturan perundang-undangan ada 4 syarat sebuah hukum itu bisa diterapkan, selain filosofi, histori, sosiologis, dan yuridis. Yang paling penting adalah ada sejarahnya. Di Aceh pernah menerapkan hukum Islam, maka oleh negara membolehkan Aceh menerapkan hukum Islam. Kemudian Abu Bakar itu luas wawasannya. Luas wawasan bermakna beliau terkenal sebagai pakar sejarah, juga beliau penghafal Al-Quran, penghafal ribuan hadis, juga beliau memahami hukum Islam secara mendetil. Kemudian Abu Bakar juga penyayang, tidak pernah orang mencaci maki beliau, beliau marah. Tidak pernah beliau dihina, Abu Bakar itu membalas dengan kehinaan. Hari ini tipikal ini ada di antaranya sama gubernur kita, Pak Muzakir Manaf. Bagaimana beliau dihina, bagaimana beliau dicaci maki, dibuli dan sebagainya, terlebih-lebih pada masa pilkada kemarin. Saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun, kalimat hina yang keluar dari mulut Muzakir Manaf. Abu Bakar juga demikian dulu, tidak pernah membalas kata-kata hina terhadap dirinya. Kemudian yang terakhir adalah Abu Bakar itu sebagai tokoh yang visioner. Pemimpin harus memiliki jiwa visioner, harus jelas visi misinya. Hadirin sidang sama subuh yang berbahagia, Abu Bakar itu tidak lama menjadi kepala negara, hanya 2 tahun 3 bulan atau sekitar 27 bulan. Pada saat itu usianya 62 tahun, walaupun ada pendapat 61 tahun. Dan keempat khalifah ini tidak ada usianya di bawah 40 tahun. Artinya pemimpin itu sebaiknya tidak ada usianya di bawah 40 tahun. Karena kenapa? Usia 40 tahun biasa sudah bijak. Tapi kalau di bawah 40 tahun biasa emosi masih nampak. Kemudian Abu Bakar ini memiliki 6 putra dan putri, 3 putra dan 3 putri. Ada namanya Abdullah yang putra, Abdurrahman dan Muhammad. Yang perempuan Asma, Aisyah dan Ummu Kulthum. Coba kita perhatikan, tidak ada nama-nama tokoh Islam masa lalu, Ronaldo, Jeffrey, Fernando. Tapi Abu Bakar tetap menggunakan nama-nama Muhammad, Abdurrahman dan Abdullah. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, hadirin sidang jemaah subuh, bijaknya Abu Bakar ini
beliau tidak pernah menggantikan gubernur yang pernah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Karena Abu Bakar ini sangat menghormati setiap kebijakan Rasulullah. Karena beliau meyakini semua kebijakan Rasulullah pasti penuh dengan berkah. Maka beliau selalu pertahankan gubernur-gubernur kepala daerah yang dilantik oleh Rasulullah. Ini artinya apa? Setiap kepala daerah, walaupun kita beda pilihan misalnya, selama dia orang-orang baik, selama dia orang-orang yang konsisten dengan Islam, ini sebenarnya harus dipertahankan. Kenapa banyak yang bertanya, kenapa pada saat Abu Bakar memimpin negara Islam tidak banyak program yang bisa dijalankan? Ini ada alasan, hadirin semangat subuh. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun lebih kurang, terjadi perang besar karena banyak orang-orang di sekitar Mekah, terutama di daerah Yamamah, maka dikenal dengan perang Yamamah atau perang Riddah, di mana pada saat itu ada salah satu tokoh suku Bani Hanifah yang bernama Musailamah. Orang sering menyebut Musailamah Al-Kazab. Itu sejak Nabi masih hidup menginginkan beliau itu Nabi. Beliau mengaku Nabi kepada pengikutnya. Kebetulan setelah Rasulullah wafat, kesempatan besar beliau bisa sampaikan kepada suku Bani Hanifah khususnya yang terletak di daerah Yamamah. Yamamah itu kalau sekarang lebih sekitar Riyadh, provinsi Riyadh. Lebih kurang 826 km dari kota Madinah. Akhirnya apa? Ada 2 perkara besar yang tidak mau dilaksanakan oleh Musailamah. Pertama, beliau mengaku sebagai pemimpin, sebagai nabi. Yang kedua, beliau memerintahkan semua penduduk Yamamah tidak bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada negara. Dan akhirnya sibuk membasmi pemberontak-pemberontak yang ingin memisahkan diri, membasmi orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka kenapa Abu Bakar cukup tegas terhadap orang-orang yang tidak bayar zakat? Ini adalah fondasi finansial umat Islam. Maka banyak sekali dalil yang menyebutkan kewajiban zakat. Paling kurang ada 52 dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban zakat. Dan yang anehnya, dari 52 ayat ini, 25-nya tentang zakat dan salat, salat dan zakat. Maka Abu Bakar habis waktunya untuk mengajak masyarakat Yamamah, mengajak masyarakat Islam yang tidak lagi bayar zakat untuk bayar zakat, dan menyerang, membasmi orang-orang yang ingin memisahkan diri, terutama di daerah Yamamah, yaitu daerah Riyadh sekarang. Demikian, semoga bermanfaat. InsyaAllah Rabu depan, Selasa depan, kita akan mengupas mengenai kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.